Ibadah anak kelas besar tanggal 22 November 2020. Bersekutu dengan Roh Kudus. Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak percaya adik-adik pasti semuanya dalam keadaan yang sehat. Bersama saya Kak Diana dan saya Kak Joni. Adik-adik, minggu ini adalah minggu keempat. Tema kita adalah bersekutu dengan Roh Kudus. Password kita adalah yuk, bangun hubungan kita dengan Roh Kudus. ya adik-adik, sebelum memulai ibadah, yuk kita berdiri, kita berdoa. Yuk siapkan hati kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau memulai ibadah kami, berikan kami hikmat dan pengertian. Jika sebentar kami mau memuji dan menyembah-Mu, biarlah itu semua bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yes, jadi kalau dipanggil sama Tuhan, jawabannya apa? Ya. Nah, adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita duduk yang manis, dan kita mau menyembah Tuhan. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tuhan Yesus, kami yakin Tuhan, Engkau hadir di tempat ini karena Engkau adalah Maha Hadir. Engkau tahu apa yang kami lakukan, Engkau tahu kemanapun kami pergi. Bapa, saat ini kami mau
mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk membuka hati kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Perija. Halo, shalom adik-adik. Apa kabar semua? Kakak percaya setiap kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Oke, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak kita semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih dan mengucap syukur buat hari Minggu yang indah ini yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur kalau kami dapat mendengarkan firman-Mu hari ini, dan biarlah setiap kami mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Haleluya, amin. Oke, kakak mau tanya bagaimana dengan praktek firman Tuhan minggu lalu, yaitu tentang hidup dalam firman dan hidup dalam roh. Kakak percaya setiap kita semuanya sudah praktekkan ya. Kakak rindu kita semua praktekkan gaya hidup di dalam roh, dan itu menjadi gaya hidup bagi kita untuk melakukan terus firman Tuhan. Oh ya adik-adik, kakak mau tanya ini. Adik-adik pernah nggak dengar lagu sekolah minggu yang seperti ini, berbicara tentang seperti ini? Aduh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Nah, pernah dengar tak? Kakak percaya setiap kita pernah dengar ya. Oke, kereta besar itu buatan Tuhan. Siapa yang mau naik kereta Tuhan? Ayo angkat tangannya. Kakak percaya kita semua mau naik kereta Tuhan. Jangan pernah mau naik kereta iblis. Nah, itu dia. Oh ya, lagu ini adik-adik mengajarkan kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, naik kereta Tuhan itu berarti kita mengikuti kehendak dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ingat loh adik-adik ya, kereta Tuhan dipimpin oleh Tuhan, bukan kereta iblis. Jangan mau dipimpin oleh iblis. Nah, tema kita minggu ini adalah bersekutu dengan Roh Kudus. Bersekutu itu artinya adik-adik seperti ini. Menjalin hubungan yang intim, menjalin hubungan yang dekat dengan Roh Kudus. Nah, sama halnya ketika kita menjalin hubungan yang intim dengan teman, dengan orang, dengan saudara. Bagaimana kira-kira caranya untuk menjalin hubungan yang intim dan dekat dengan orang? Kalau kita menjalin hubungan dengan orang atau teman di sekitar kita agar hubungan kita dekat, kita harus apa? Ayo, yang pertama, kita harus sering ketemu. Kita harus sering ketemu dengan teman kita agar kita bisa semakin dekat dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus sering mengajak teman kita tersebut, orang-orang tersebut sering mengajak ngobrol. Kita harus sering ngobrol dengan dia sehingga hubungannya semakin dekat. Nah, yang ketiga, kita juga harus suka mendengarkan orang tersebut supaya kita semakin dekat dengan dia bercerita kepada kita, dia nyaman dengan kita ketika kita mau mendengarkan. Nah, adik-adik demikian juga dengan Roh Kudus. Tahu nggak, Roh Kudus itu hidup loh. Iya, Tuhan itu hidup, Roh Kudus itu hidup. Dia ada bersama-sama dengan kita setiap harinya. Nah, adik-adik, jadi untuk menjalin hubungan juga dengan Roh Kudus, sama halnya dengan kita juga menjalin dengan hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, kita harus paham dan tahu betul kalau Roh Kudus itu pribadi yang hidup. Nah, tadi bagaimana untuk menjalin hubungan? Yaitu yang pertama tadi, kita harus sering ketemu, harus sering bertemu. Nah, adik-adik, tahu nggak? Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus itu mungkin tidak kelihatan adik-adik, tetapi Roh Kudus itu bisa kita rasakan, dan Roh Kudus itu ada di mana saja. Terlebih yang perlu kita harus ketahui adik-adik harus paham ini. Roh Kudus itu ada di hati kita. Dia ada terus bersama-sama dengan kita. Kemanapun kamu pergi, Roh Kudus itu ada. Ketika kamu di rumah, ketika kamu belajar, ketika kamu bermain, ketika kamu sekolah,
Dimanapun kamu berada, Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena kita adalah anak-anak Allah dan Roh Kudus selalu mendampingi kita. Nah, jadi kita harus menyadari, ingat ya, yang pertama, kita harus menyadari Roh Kudus itu selalu ada dimanapun kita berada. Nah, yang kedua adik-adik, untuk menjalin hubungan yang intim, yang dekat dengan Roh Kudus adalah kita harus ngobrol dengan Roh Kudus. Tahu caranya gimana ngobrol dengan Roh Kudus? Kakak mau tanya, kira-kira bisa nggak kita ngobrol dengan Roh Kudus? Pasti bisa. Ya, Roh Kudus itu bisa kita ajak ngobrol. Contohnya gimana? Contohnya, kakak kasih satu contoh. Yang pertama, kita bisa ngobrol kepada Roh Kudus itu lewat doa. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus suka berdoa. Karena lewat doa kita bisa cerita kepada Roh Kudus. Nah, yang kedua, kan Roh Kudus tadi ada di mana-mana bersama-sama dengan kita. Kita kapan bisa ngobrol dengan Roh Kudus? Kapan saja dan di mana saja. Ketika kamu di jalan, kamu bisa ngobrol dengan Roh Kudus. Roh Kudus, hari ini saya mau belajar. Roh Kudus, tolong pimpin saya, berikan saya hikmat. Nah, hal seperti itu termasuk kita berbicara dan komunikasi dengan Roh Kudus. Ketika orang tuamu pergi bekerja, kamu bisa ngobrol nggak? Sampaikan kepada Roh Kudus. Tentu bisa. Kamu juga bisa berdoa dan katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus, hari ini ayah dan ibuku pergi bekerja. Aku mohon Roh Kudus, pimpinanmu, tuntun mereka agar mereka bisa selamat. Nah, ingat adik-adik, hal yang kedua, kita harus sering ngobrol dan bercerita dengan Roh Kudus. Hal yang ketiga, untuk bersekutu dengan Roh Kudus adalah kita mau mendengar. Nah, kita juga harus suka mendengar Roh Kudus. Adik-adik, selain kita berbicara kepada Roh Kudus, kita juga harus mau mendengar Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus juga berbicara kepada kita. Kakak mau tanya, ayo, kapan kira-kira Roh Kudus berbicara kepada kita? Ada yang bisa jawab? Kakak percaya semuanya adik-adik orang-orang yang pintar. Ya, benar. Yang pertama, lewat firman Tuhan. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus suka baca Alkitab, merenungkan dan membaca firman Tuhan. Karena Roh Kudus bisa berbicara lewat firman Tuhan kepada setiap kita. Roh Kudus juga bisa berbicara kepada kita melalui orang tua, juga kakak-kakak pembina rohani kita, guru sekolah minggu. Ada nasihat-nasihat dan teguran-teguran yang diberikan kepada kita. Itu adalah salah satu contoh bagaimana Roh Kudus berbicara kepada kita. Untuk itu, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan harus suka loh mendengar teguran dan nasihat dari orang tua, juga dari guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pembina. Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik mendengarkan firman Tuhan ini. Menarik ya untuk bersekutu dengan Roh Kudus. Bagaimana cara membangun hubungan dengan Roh Kudus? Kakak percaya adik-adik semuanya paham untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, biarlah kita bisa praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Terus bangun hubungan bersekutu dengan Roh Kudus. Ya adik-adik, lewat bertemu dengan Roh Kudus setiap hari, dengan iman percaya kita kalau Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Dan yang kedua, berbicara atau ngobrol dengan Roh Kudus setiap hari lewat doa. Dan yang ketiga, mendengarkan suara Roh Kudus lewat firman Tuhan, lewat orang-orang di sekitar kita yang memberi nasihat dan teguran, juga lewat suara hati kita. Kalau suara hatimu berbicara tentang hal kebenaran, kamu harus mendengarkan dan mau taat. Karena itu bisa saja juga dari Roh Kudus. Oke. Adik-adik, sekarang kakak mau bacakan ayat hafalan kita di minggu ini. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 17b. Yang firmannya berbunyi demikian, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 17b. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita berdoa dan kita lipat tangan.
Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan dan berterima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kemurahan Tuhan. Dan biarlah kami bersekutu terus dan membangun hubungan dengan Roh Kudus. Aku berdoa Tuhan, biar setiap adik-adik kami Tuhan belajar untuk bersekutu dan bangun hubungan dengan Roh Kudus Tuhan. Sehingga kami hidup berdasarkan Roh. Bapa, hamba berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, mari tadakan tanganmu, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih dan anugerah dan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, yang begitu besar, yang terus menyertai kamu, memberkati hidupmu, memberikan kamu pengetahuan dan hikmat, sehingga kamu melangkah berdasarkan kuasa Roh Kudus dan Tuhan yang selalu memberkati hidupmu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.